Ini loadout atau gear airsoft yang murah, super terjangkau, dan pastinya efektif buat dipakai main sukir. Dan ini cocok banget buat pemula guys. Going dark. Oke guys, balik lagi. Jadi simple aja hari ini kita bakal bahas. Gue mau share soal loadout atau gear airsoft yang murah, terjangkau, low budget, pastinya cocok buat kalian mungkin yang baru mau mulai main airsoft, yang suka nanya, aduh, bangun loadoutnya mahal, bangun gearnya mahal, beli gearnya mahal, terus akhirnya bingung gitu nggak jadi beli. Atau kalian yang masih suka bingung nih milih gear, milih loadout tuh yang kayak gimana, apakah harus yang besar, yang penuh, yang banyak pouchnya atau gimana. Nah, ini guys, ini adalah konten buat kalian. Oke, langsung aja. Oke guys, pertama gue akan mulai dari rompi atau vest atau biasa disebut flat carrier. Oke, nah di sini guys, jadi gue udah ada flat carrier atau vest punya gue itu Slickster. Ya, ini replika yang kelihatannya sih ini buatan lokal guys, buatan lokal. Tapi gue beli ini itu second ya, bekas. Ini gue beli harga 200.000. Warna aslinya itu hitam, tapi ini kayak udah di spray gitu ya, jadi warnanya agak kayak hijau gitu, tapi ininya masih hitam. Ini harga barunya itu di Shopee sekitar 300.000 guys. Kalau kalian belinya lagi promo itu cuman 200 ribuan gitu. Nah, ini salah satu opsi menurut gue untuk kalian yang baru mau beli rompi. Ini lumayan bagus guys menurut gue, walaupun ya karena buatan lokal tentu cuttingnya kayak ada lecek-leceknya gitu ya, biasalah buatan lokal ya. Tapi menurut gue ini udah oke guys. Kenapa? Karena selain bentuknya dan detailnya yang ini cukup benar ya untuk Slickster, walaupun itu tadi bahannya ada lecek-lecek gitu, tapi ini juga udah dapet dummy plate guys, udah dapet dummy plate, jadi kalian bisa lihat rompinya tuh tebel guys. Nah ini guys, ada beberapa kriteria menurut gue kalau kalian mau beli rompi. Yang pertama itu size-nya guys, sizingnya itu harus bener. Nah ini sizingnya bagus, ini kira-kira ukuran M. Kalau kalian beli replika merek bagus, ukuran M juga akan seperti ini, nggak kegedean, nggak bongsor, nggak terlalu longgar gitu ya. Coba kita pakai ya guys. Nah ini guys, kalau dipakai dia ukurannya pas, bagus ya. Ini jujur gue udah pernah ngerasain flat carrier yang harganya tuh berjuta-juta guys, dan ini menurut gue sizingnya udah cukup bagus, mirip dengan flat carrier yang bagus-bagus itu, replika-replika yang mahal. Jadi secara sizing ini udah oke guys, secara sizing ini udah oke. Terus yang kedua adalah dummy plate guys. Dummy plate ini penting, kenapa? Karena bikin si flat carrier ini jadi lebih bervolume, berisi. Kalian bisa lihat dia tebel ya, dia tebel. Nah ini daripada kalian beli rompi itu yang pouchnya banyak tapi ternyata sizingnya jelek atau cuttingnya jelek dan bahkan nggak dapet dummy plate atau bahkan nggak bisa diisi dummy plate. Nah itu jangan guys, itu kalian harus menghindari jenis-jenis rompi atau flat carrier yang kayak gitu, karena ya jelek, dan kalau kalian paksain pasti nggak nyaman juga gitu. Kalau sementara ini udah nyaman banget dipakai gitu guys. Oke, jadi untuk flat carrier gue pakai Slickster. Untuk opsi lain kalian bisa beli JPC yang ACM-an tuh, yang polosan juga, yang dari Cina gitu ya, impor-impor nggak ada brand gitu. Nah itu secara size udah lumayan oke juga, dan kalau dia bagusnya udah ada mag pouch-nya. Kalau ini gue nggak pakai mag pouch. Jadi untuk flat carrier setup gue begini doang guys. Ini dan budgetnya murah ya, cuman sekitar 200.000 pas gue beli bekas. Kalau kalian mau beli baru di Shopee itu ada dan harganya bisa under 300.000. Oke. Yang kedua adalah belt guys. Ini adalah tactical belt gue guys, shooter belt gue. Nah ini gue lagi bereksperimen guys, gue nyobain. Gue itu kalau pakai belt, gue itu selalu kurang suka kalau pakai inner belt itu ya, yang inner belt yang velcro-nya itu terus dipakai di luar gitu. Nah gue tuh kurang suka. Gue dari dulu pakai shooter belt seperti Ronin, terus Vero belt itu gue selalu nggak pakai inner beltnya, gue selalu pakai langsung gitu, ngiket, jadi ngunci di
pinggang gitu ya. Nah, gue mencoba menerapkan hal tersebut dengan menggunakan belt murah guys. Ini harga 20 ribuan. Belt nilon ya. Yang penting udah ada buckle-nya. Jadi kalian bisa langsung ngunci gitu di pinggang. Ini harganya beltnya 20 ribuan di luar pouch-nya ya. Kalau pouch-nya di sini yang gue pakai ada 2 magazine pouch. 2 magazine pouch karena di flat carrier gue nggak ada magazine pouch, jadi gue pakainya di belt. Dan kenapa cuma 2? Karena ini peruntukannya adalah untuk sukir atau game-game ringan yang durasinya sekitar 10-15 menit gitu guys. Ya field di Jakarta ya kan kecil-kecil, jadi durasi gamenya pun pendek. Kemudian gue ada pakai medic pouch atau blowout pouch. Nah ini gue beli juga merek lokalan guys, ini dari merek TSI Tactical Store Indonesia. Ini warna multicam black ya. Nah ini tuh biasanya buat gue store atau menyimpan P3K ya, seperti Hansaplast, Salonpas, Betadine gitu-gitu guys. Di sini kemudian ini ada tourniquet pouch, tentunya untuk menyimpan tourniquet, tapi kemungkinan gue akan mengalihkan fungsi ini untuk baby loader guys. Oke, langsung aja kita pakai. Oke guys, setelah dipakai jadi seperti ini. Oke ya, ini bisa lihat di belakangnya ada blowout pouch. Kemudian di sini ada tourniquet yang akan gue alih fungsi menjadi pouch untuk baby loader, dan magazine pouch gue 2 di sini. Jadi ini flat carrier-nya tadi berapa? 200 ribuan gue beli. Kalau kalian beli baru itu bisa 300 ribuan, bisa di bawah 300, 280 gitu. Kemudian untuk beltnya ini gue pakai belt harga 20 ribuan. Yang penting ada buckle-nya ya guys, ada buckle-nya. Untuk pouch ini magazine pouch sekitar 100 ribuan, gue punya jadi 200 ribu. Ini harganya 50 atau 60 ribu gitu guys, untuk tourniquet pouch. Dan ini medic pouch-nya sekitar 100 ribu guys. Oke, nah dari sini aja kalian bisa bangun sebenarnya loadout yang cukup rapi, cukup sleek ya, dan ringan. Dan tentunya ini kalau dibawa sukir, dibawa main enak gitu guys, karena nggak kebanyakan aksesoris ya, nggak kebanyakan aksesoris, dan budgetnya murah guys, cuman sekitar berapa? Ini cuman 200 ribuan, ini cuman totalnya 300 ribu. Jadi kalian sebenarnya, apalagi kalau kalian baru main gitu guys ya, kalian bisa mencicil gitu guys, kalian bisa mencicil gear yang kalian beli mulai dari yang murah-murah. Dan yang penting dulu guys, yang paling penting itu sebenarnya yang berguna ketika kalian pakai sukir atau main airsoft gitu ya, skirmish atau sekedar latihan gitu. Oke, lanjut yang ketiga adalah helm guys. Nah ini adalah helm gue guys. Ini gue pakai fast helmet yang lama tuh, yang Emerson ya. Ini gue lepas bagian railnya. Kenapa? Supaya lebih tipis aja, lebih ringan gitu ya. Kemudian ini harganya ya sekitar 400-500 ribuan. Di era saat ini orang-orang tuh kalau beli helm yang super high cut gitu-gitu ya, yang harganya 800 ribu, gue pakai yang fast helmet. Nah sebenarnya ada beberapa opsi lain, helm-helm buatan lokal ya, kayak Scorpion, terus ya apapun itulah namanya yang lokal-lokal dengan harga 200 ribuan. Cuman gue kurang suka dengan bagian paddingnya, dengan sistem padding dan sistem ininya ya, sistem strapnya nggak sebagus Emerson ini yang udah pakai dial liner gitu guys. Jadi kemudian untuk aksesorisnya gue pakai NVG mounting yang L4G69. Nah ini kalian juga bisa pakai yang L4G24 kalau kalian nggak mau ribet ganti ininya ya. Ini sepaket guys, jadi udah nyambung gitu ini sama ininya, jadi langsung sepasang gitu. Ini yang plastik harganya cuma sekitar 160 ribuan. Dan ini guys, ada NVG battery pouch yang kegunaannya adalah untuk gue masang cadangan baterai, karena gue mau pakai ini ya guys, helmet cam. Dan ini baterainya itu CR123A dan kebetulan muat di sini buat baterai cadangannya gitu guys. Jadi kalau di tengah-tengah record habis, gue bisa ganti langsung gitu. Nah kira-kira kalau dipakai akan seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Kalian juga bisa menambahkan balaklava guys. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa pakai Google ya guys kalau untuk sukir. Jadi ini guys, opsi loadout buat pemula, buat kalian yang baru mau main, atau buat kalian yang masih bingung nih mau beli loadout atau gear itu seperti apa sih yang bagus. Nah, itu tadi guys, seperti yang gue bilang, untuk flat carrier pastikan dia bisa diisi dummy plate, kemudian
sizingnya juga bagus. Dan ya kalau kalian mau nambahin magazine pouch sendiri silahkan gitu guys, atau kalian bisa beli JPC ACM yang harganya juga 300 ribuan, itu udah ada magazine pouch-nya dan bisa dipasang aksesoris macam-macam seiring berjalannya waktu, jadi kalian bisa cicil gitu guys. Tapi untuk misalnya baru mau main nih, di awal-awal kalian beli langsung mau main juga langsung bisa gitu. Nah kemudian yang kedua adalah belt. Ini kalian silakan tiru, atau kalian mau cari shooter belt yang juga beneran shooter belt juga ya silahkan gitu. Tapi untuk eksperimen gue bikin dengan belt harga 20 ribuan gitu guys, dan tinggal dipasangin pouch aja gitu ya, dan ini ternyata surprisingly works dan cukup fit ya. Ini kalau dipakai buat drawing juga harusnya enak sih. Coba kita coba ya. Ya guys, cukup enak. Nah kalau misalnya kalian sudah mulai pelan-pelan ya guys, sudah mulai nge-build, sudah mulai lebih punya uang gitu ya, nah baru kalian silahkan untuk mencicil aksesoris lainnya. Tapi saran gue kalau kebutuhannya untuk sukir ya cukup magazine pouch, terus kebutuhan seperti misalnya pouch untuk botol minum gitu ya, atau misalnya kalian mau pakai radio Baofeng gitu ya, bisa juga pakaiin radio pouch dan PPT-nya gitu. Atau kalian mau untuk foto-foto gitu, untuk helm gitu, kalian juga bisa beli headsetnya, untuk comms-nya, dan misalnya kalian juga mau tambahkan NVG guys, itu juga bisa ya. Nah misalnya kalian mau foto-foto atau bikin konten gitu ya, kalian juga bisa mulai tambahin dengan dummy NVG. Nah untuk NVG-nya ini guys, gue ini pakai dummy GP NVG 3D print guys. Ini beli di Shopee 3D print, harganya cuma 300 ribu. Dan ini bagusnya adalah dia tuh bisa ngelihat dari kacanya guys, karena kacanya ini bening tembus pandang ya, jadi masih bisa ngelihat ya, Nah kalau sudah guys, ini kira-kira loadout fullnya kalau udah pakai unit juga. Yang pastinya ini loadout akan gue tes juga guys, nanti sukir tanggal 14, gue baru ada sukir tanggal 14 Februari, dan gue nanti akan bikin konten lanjutannya, apakah loadout ini works, nyaman atau tidak. Tapi menurut gue sih ini harusnya nyaman ya, dan kira-kira seperti ini loadoutnya kalau sudah lengkap. Oke guys, segitu aja untuk sharing hari ini. Kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komen. Kalian silakan mau tanya-tanya apapun, kalian boleh langsung aja guys, tanyakan di kolom komentar. Oke, so see you in the next video guys.